Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang mengendalikan penuh hidup kami, senantiasa kami diberkati, dipelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan, Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Saudaraku, hari-hari ini begitu banyak di luar sana orang yang tanpa dia sadari sedang mencari kebenaran dan ingin menjalin hubungan dengan kita yang sudah mengenal Kristus, dengan keaslian dan kebersahajan kita, dengan kepolosan dan kepribadian kita yang tulus di dalam Kristus. Dunia di luar, saudaraku, ingin melihat dan merasakan kuasa dan kasih Tuhan bekerja dengan uniknya melalui pribadi kita. Lalu bagaimana dengan diri kita? Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, apakah kita masih suka memasang topeng pada diri kita? Apakah kita masih menutup kelemahan diri kita dengan polesan-polesan yang terlihat baik di depan orang? Saudaraku, sebagai seorang Kristen, mengungkapkan diri kita apa adanya di depan umum adalah hal yang baik. Dan bila pun ada kelemahan, kekurangan dalam diri kita, maka sebaiknya kita meminta Tuhan Roh Kudus untuk membantu kita memperbaikinya. Dan selalulah memohon kepada Tuhan bahwa kita ini adalah orang yang terbatas dan memberikan kita kesanggupan untuk kita boleh menyatakan diri kita apa adanya. Jangan pernah tutupi kelemahan kita dengan hal-hal yang baik terlihat di luar, namun sesungguhnya masih buruk di dalam. Mari perbaiki hati kita, saudaraku. Mari perubahi sikap kita supaya kita sungguh-sungguh mau menyatakan diri kita apa adanya bagi banyak orang. Dengan melakukan hal itu, kita sudah berdampak bagi banyak orang, memberikan keselamatan pada banyak orang dengan mengenalkan Tuhan Yesus. Semoga kita menjadi pribadi yang ditolong oleh Tuhan Yesus, yang sepenuhnya sudah memiliki kuasa dari Tuhan Yesus, dan kita kiranya sanggup selalu mengendalikan diri kita di dalam pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami berterima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup apa adanya, untuk tidak hidup dalam kepura-puraan. Bapa, kami sungguh sering ingin tampil lebih baik di depan orang banyak, di depan kalangan umum. Tapi kami tahu itu hal yang tidak baik. Tuhan, mampukan kami untuk menyatakan apa yang adanya diri kami. Dan adapun sifat-sifat tidak baik dalam diri kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk memperbaikinya. Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang mengubah hidup kami, sehingga kami sungguh boleh membawa dampak yang baik bagi banyak orang, dan terlebih boleh mengenalkan Tuhan Yesus ke banyak orang. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tertanam dalam hati pikiran kami, dan senantiasa kami mengingatnya. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus kiranya tolong senantiasa perjalanan bangsa kami. Hari demi hari kiranya Tuhan bawa ke perubahan yang lebih baik. Perbaikan perekonomian, kesejahteraan di setiap kalangan rakyat-Mu Tuhan boleh terjadi lebih baik. Dan biarlah hari demi hari Tuhan boleh terlihat perubahan yang nyata di bangsa dan negara kami. Engkau pakai pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya sungguh sanggup menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar dan takut akan Tuhan. Setiap program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, sehingga boleh berdampak bagi rakyat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan yang tolong senantiasa
memakai gereja Tuhan sebagai alat pelayanan menjangkau jiwa-jiwa yang butuhkan Tuhan. Tuhan yang buat para pendeta, majelis, serta pengurus gereja beserta dengan jemaat sekalian boleh bahu-membahu dalam menyatakan pelayanan mereka untuk Tuhan. Biarlah Tuhan, gereja Tuhan tetap Tuhan pakai menjadi pancaran berkat bagi banyak orang. Terlebih kami berdoa Bapa bagi gereja Tuhan yang masih di dalam pengurusan perizinan. Tuhan yang bukakan jalannya. Staf-staf di pemerintahan yang mengurus perizinan gereja Tuhan, biarlah Tuhan yang berikan hati yang mau menolong, supaya pada waktunya boleh selesai perizinan gereja Tuhan, dan gereja Tuhan boleh beribadah dengan tenang dan aman. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk keluarga kami. Tuhan, jagai senantiasa, lindungi dimanapun keluarga kami berada dan beraktivitas. Pakai keluarga kami untuk terus menyatakan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Dan biarlah keluarga kami pun tetap boleh mengingat dan berserah pada Tuhan Yesus senantiasa. Terima kasih Bapa, pekerjaan dan usaha kami serahkan selalu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga dengan berkat yang dari Tuhan boleh mencukupi kebutuhan kami, dan juga kami boleh berbagi untuk menolong sesama kami. Ajar kami bijak Tuhan mengelola setiap berkat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tuntun kami, langkah kami kemanapun Tuhan yang arahkan. Biarlah hidup kami boleh memuliakan Tuhan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menyertai kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.